Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sefti Puspitasari atau yang biasa dipanggil Sefti dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 30, SMAN 22 Jakarta. Hari ini Sefti akan mempresentasikan mengenai peran-peran Muhammad Yamin di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa lihat sampai akhir ya. Nah, sebaiknya kita kenalan dulu nih, siapa sih Muhammad Yamin? Muhammad Yamin adalah seorang putra yang dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadaah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Diketahui, ayahnya ini memiliki 16 anak dari 5 istri, di mana masing-masing ini menjadi intelektual yang berpengaruh loh di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih perjalanan pendidikan seorang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar HIS yang berada di Palembang. Kemudian ia juga mendapatkan pendidikan di Sekolah Guru, dan dilanjutkan ia juga pernah mendapatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, Sekolah Kehakiman, atau yang sekarang dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1932. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjalanan karir Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengawali karirnya sebagai seorang penulis pada dekade tahun 1920-an. Dengan karyanya yang dituliskan dengan bahasa Melayu dan dituangkan di dalam jurnal Jong Sumatera, yaitu sebuah jurnal dengan bahasa Balkalian. Dan pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul sebagai seorang penyair dengan karya pertamanya yaitu Tanah Airku. Kemudian, Yamin mulai terjun ke dunia politik pada saat ia menjadi mahasiswa. Dan setelah ia menjadi sarjana atau mendapatkan gelar sarjana, ia bekerja di bidang hukum hingga tahun 1942. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih peran Muhammad Yamin di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu membuat karya yang berjudul Tumpah Darahku pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di mana karya ini merupakan karya kedua dari Muhammad Yamin dan karya yang sangat penting bagi sejarah waktu itu, karena pada waktu itu Muhammad Yamin dan beberapa pejuang kebangsaan lainnya memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Yang kedua, bergabung dalam organisasi Jong Sumatran Bond dan ikut menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II, di mana dalam ikrar tersebut bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional. Dan melalui organisasi Indonesia Muda, Muhammad Yamin mendesak agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Dan pada akhirnya, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan menjadi bahasa utama pada kesastraan Indonesia. Yang ketiga, mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Pada tahun 1932, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo, dan setelah Partindo bubar, Yamin bersama Adenan Kalpaugani dan Amir Syarifuddin memutuskan untuk mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, yang bertujuan yang pertama untuk mencapai Indonesia merdeka, yang kedua memperkokoh ekonomi Indonesia, yang ketiga mensejahterakan kaum buruh, yang keempat membantu para kaum pengangguran. Yang keempat, pada tahun 1945, Muhammad Yamin terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BPUPKI. Nah, apa aja sih perannya semasa ia menjadi anggota? Yang pertama, ia memberikan gagasan-gagasan dasar negara, yaitu berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah pemikiran Muhammad Yamin terhadap proses perumusan dasar negara, di mana
Indonesia merdeka harus memiliki dasar-dasar paling mendasar, yaitu dengan cara memasukkan kebudayaan Indonesia itu sendiri sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, semangat dan komitmen Muhammad Yamin terhadap perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air atau cinta bangsa Indonesia. Yang kelima, dilantik untuk jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin sempat memegang beberapa peranan penting di dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada Ketua Perancangan Nasional, Menteri Sosial dan Kebudayaan, Ketua Dewan Pengawas IKBN, dan yang terakhir ada Menteri Penerangan. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikahi istrinya yang bernama Siti Sundari, yaitu putri dari bangsawan Kalidanggu, Demak, Jawa Tengah, yang kemudian dikaruniai anak yang bernama Dang Rahardian Senayangsi Yamin. Dan pada tahun 1969, dia melangsungkan pernikahannya dengan istrinya yang bernama Raden Ajeng Sundari Mertoamojo, yaitu putri tertua dari Mangkunegoro ke-8. Yang keenam, yaitu membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa adanya proses pengadilan. Ya, betul sekali, hal ini pernah dilakukan oleh Muhammad Yamin pada saat ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman, di mana ia mengeluarkan 950 tahanan yang dicap sebagai komunis ataupun sosialis tanpa adanya grasi atau remisi. Hal ini juga membuat ia dikritik banyak orang, namun ia berani bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas karya-karya yang diciptakan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama adalah puisi berjudul Tanah Airku, yang kedua adalah puisi berjudul Indonesia Tumpah Darahku, yang ketiga adalah drama yang berjudul Kalau Dewatara Sudah Berkata, yang keempat adalah drama berjudul Ken Arok dan Ken Dedes, yang kelima itu adalah Sejarah Peperangan Dipanegara, yang terakhir itu ada Tan Malaka pada tahun 1945. Nah, kita udah ada di ujung presentasi nih. Safety, mohon maaf bila ada banyak salah, banyak kekurangan informasi, atau hal-hal lainnya yang tidak terduga yang kekurangan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.